Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Cahaya bulan melewati sudut atap, membelah kota-kota terang di depan jendela. Tempat tidur yang agak sederhana itu meringkuk di sudut, tanpa tirai kasa. Wanita dan gadis itu bersandar di antara selimut tipis, dan cahaya bulan yang tipis menjadi kain kasa tempat tidur. Ning Changjiu selesai berbicara dan menatap Siming dengan serius. Keduanya sangat dekat, kulit mereka hampir bersentuhan, dan napas hangat di antara selimut menyatu. Mereka bisa merasakan napas dan detak jantung satu sama lain, dan bahkan diam-diam berubah menjadi frekuensi yang sama, seolah-olah mereka adalah satu orang. Ning Changjiu diam-diam memandangi bulu mata, rambut perak, dan fitur wajahnya yang cantik alami. Di balik kecantikan yang awalnya acuh tak acuh yang diberikan oleh sang dewa, pesona lembut muncul. Siming tertegun. Tubuhnya, yang sedikit membungkuk ke samping, sedikit menegang. Ia secara naluriah mengalihkan pandangannya, tetapi Ning Changjiu tetap terpaku padanya. Setelah ragu sejenak, ia bertemu pandang dengannya lagi, matanya begitu cerah dan jernih. Perasaan itu terasa familiar, seperti tatapan panjang yang biasa ia gunakan untuk menatap langit malam saat ia menjadi pendeta wanita. Mereka tak butuh kata-kata, tatapan mereka adalah kilasan hati satu sama lain. Penghalang yang mereka bangun sejak pertemuan mereka di kota alam rusak lenyap dalam sekejap, jarak di antara mereka kini hanya dipisahkan oleh jarak di antara bibir mereka. Sesaat, pikiran Siming tersapu oleh gambaran yang ditunjukkan kakak perempuannya, badai cahaya dan bayangan. Bisikan pemuda itu saat ia memanjat pilar bulan tersangkut di benaknya. Di bawah tatapannya, emosi-emosi ini tiba-tiba menguat, bergelora seperti aliran api liar, membakar tubuhnya. Ia bahkan tak berani bernapas, karena napasnya pun terasa terbakar, intensitas yang tiba-tiba akan mengkhianati gejolak di dalam dirinya. Mereka saling menatap untuk waktu yang lama, tanpa bergerak. Siming berniat menjadikan Lu Jiajia dan Zhao Xianger sebagai perisai, tetapi kata-kata itu tak kunjung keluar. Aku juga menyukaimu, kata Siming, suaranya lembut, seolah terselip di sela-sela giginya. Ia membayangkan nadanya seperti gadis berusia 16 atau 17 tahun, tetapi ia tak ingin menyembunyikan perasaannya, dan ia tak bisa memikirkan jawaban yang lebih baik. Ning Changjiu tersenyum, dan dengan itu, jarak di antara bibir mereka pun menghilang. Semuanya terasa begitu alami, seperti kelopak bunga yang mencium embun di awal musim semi, seperti air yang membasahi pantai saat pasang, seperti putihnya lembah sebelum fajar, atau hitamnya api yang berkobar di senja hari. Semakin mereka mendekat, satu-satunya penghalang di antara tubuh mereka semakin menghangat. Seharusnya ini momen untuk mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya, untuk mendorong semua emosi mereka hingga mencapai klimaks, tetapi karena kondisi Ning Changjiu saat ini, mereka hanya berciuman sesaat sebelum berpisah dengan malu-malu. Cahaya bulan di dekat jendela kembali bersinar terang. Pada saat yang sama, di aula Taois terdalam, pintu perlahan terbuka. Kakak perempuan tertua dan kakak laki-laki kedua masuk dengan ekspresi serius, berlutut lembut di lantai, satu di setiap sisi. Dari balik tirai kasa putih, batuk pelan Ye Chan Gong terdengar. Tubuhnya gemetar di antara kain kasa putih, bagaikan lilin yang tertiup angin. Setelah terbatuk cukup lama, suara Ye Chan Gong perlahan mereda. Kakak tertua ragu-ragu sejenak, tetapi tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Guru, jika Anda sudah seperti ini, mengapa membuka Kunlun dengan paksa?" Kakak kedua juga berkata, "Jika hanya untuk mempertajam adik muda, biayanya mungkin terlalu tinggi." Nada bicara Ye Changong tetap tenang, "Cepat atau lambat kita harus melawan 12 kerajaan ilahi. Pembukaan Kunlun akan menjadi hari deklarasi. Tidak ada waktu yang lebih baik daripada sekarang." Kakak tertua khawatir, "Tapi guru, kesehatan Anda sedang tidak baik, dan akhir-akhir ini Anda terlalu sering menggunakan otoritas Anda." "Saya khawatir." Saat berbicara, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Guru tidak memiliki otoritas tak terbatas karena bagian darinya yang berkaitan dengan waktu telah terhapus 12 tahun yang lalu. Tapi adik junior dan adik junior Sueci memiliki waktu. Jika kita menggabungkan kekuatan kita, bisakah kita membentuk kembali keabadian dan menyembuhkan luka guru?" "Tidak," kata Ye Changong. "Di kehidupan sebelumnya, saya memilih umur panjang karena suatu alasan. Lagi pula, bahkan jika saya memiliki keabadian, apa gunanya? Saya hanya akan tetap di sini selamanya, tak terkalahkan. Tak terkalahkan tetaplah kalah." Kakak tertua mendesah pelan, tetapi tidak berkata apa-apa. Ia sudah menjadi salah satu orang terkuat di dunia, tetapi saat ini, ia masih merasa tak berdaya untuk mengubah situasi. Sesaat kemudian, pintu terbuka lagi, dan kakak senior kelima datang terlambat, dengan noda hitam di jubah taonya akibat ujian. Ia menundukkan kepala untuk meminta maaf kepada guru dan kakak-kakak seniornya, lalu berlutut di sampingnya. "Baiklah, semuanya sudah di sini, mari kita bicara bisnis," kata Ye Changong. Kakak kelima bertanya, "Apakah ini tentang kejahatan?" Ye Changong mengangguk, lalu membuka bibir tipisnya dan mengulangi cerita yang diceritakan Ning Changjiu. Mereka bertiga berlutut di tanah dan mendengarkan dengan tenang.
Setelah beberapa saat, Ye Changong selesai menceritakan kisah sederhana ini. Isi ceritanya sangat sederhana, dan terdengar seperti legenda untuk menipu anak-anak. Bagaimana menurutmu? Tanya Ye Changong. Mereka bertiga menundukkan kepala dan berpikir keras. Kakak tertua adalah yang pertama menyuarakan pendapatnya. Ia berkata dengan penuh pertimbangan, kerajaan tanpa cahaya siang seharusnya mewakili dunia ini. Adapun platform bulu mata, mungkin itu merujuk pada mata. Tidak, kakak kelima menggelengkan kepalanya. Platform bulu mata pasti merujuk pada pangeran kegelapan. Ini sangat penting dan jelas. Lagi pula, meskipun begitu jelas, kejahatan masih mengisyaratkan kita. Kata platform bulu mata mungkin berasal dari 4 karakter embrio mutiara Anji. Kakak tertua tiba-tiba mengerti dan mengangguk pelan. Embrio mutiara Anji, dengan menghilangkan, simpul, dan embrio, berarti, an, dan, mutiara. Saudara kelima berkata, pertama, kita perlu memahami apa itu kayu yang dicat. Inilah tema yang mewarnai keseluruhan cerita. Di kerajaan tanpa cahaya siang, dunia awalnya tak berwarna. Kayu yang dicat membawa warna, dan warna juga memberi mereka kekuatan, layaknya pedang. Saudara kedua berkata, metafora kayu yang dicat juga sangat jelas. Kakak tertua dan saudara kelima menatapnya bersamaan. Itu energi spiritual. Kakak kedua berkata, tempat di mana kayu yang dicat itu dikeluarkan adalah jurang laut harapan. Pemuda itu berkata bahwa itu adalah tempat terendah di dunia. Energi spiritual akan terkumpul dan kemudian tenggelam. Semua energi spiritual kerajaan Buzhou seharusnya berada di jurang itu. Dalam cerita, energi spiritual dibandingkan dengan kayu yang dicat dan kemudian dikeluarkan. Kakak tertua mengangguk dan berkata, 6 potong tali itu mungkin mewakili 6 alam utama. Kakak tertua kelima juga setuju dengan pandangan ini. Ia bertanya, lalu mengapa pemuda itu keluar dari sumur yang dalam dengan memar di sekujur tubuhnya? Kakak tertua kedua berkata, mungkin sumur itu membuatnya jijik, atau mungkin. Kakak tertua melanjutkan, mungkin sang putri mengambil kapak untuk menebang pohon, tetapi ia tidak benar-benar menebang pohon itu. Kapak-kapak itu justru menimpanya, dan kekuatan spiritual awalnya pun terenggut darinya. Pernyataan ini sungguh mengerikan. Kekuatan spiritual, para praktisi. Kakak kelima merenung. Itu sudah pasti. Dalam cerita, manusia awalnya hanya hidup selama 10 tahun, tetapi mereka memperoleh warna, memperpanjang umur mereka. Ini mirip dengan energi spiritual. Kakak sulung berkata, tetapi di akhir cerita, pemuda itu melambangkan kegelapan. Jika warna dapat mengalahkan kegelapan, mengapa ia ingin orang-orang memperoleh warna untuk mengalahkan diri mereka sendiri? Kakak kelima menggelengkan kepalanya pelan, tidak dapat memahami hal ini dari banyak petunjuk. Kakak kedua bertanya, satu pertanyaan lagi, apa yang akan terjadi jika sang putri benar-benar melukis malam untuk dunia itu? Kakak kelima berkata, mungkin orang-orang kemudian akan memiliki kekuatan untuk melawan kegelapan. Kakak kedua menjadi semakin bingung. Apa yang dimaksud dengan hitam? Semua orang terdiam. Kakak sulung, mengingat cerita itu, tiba-tiba berkata, mata raja dilukis oleh pemuda itu. Kakak kedua dan kelima langsung mengerti, mungkin dialah yang bertanggung jawab atas buta warna sang raja. Mengidentifikasi ungu sebagai hitam. Oh, benar, ketika pemuda itu memperkenalkan berbagai warna tadi, sepertinya dia sengaja menghilangkan ungu. Banyak pikiran berkelebat di benak saudara kelima, dan ia menangkap salah satunya. Dalam cerita ini, apakah ungu sama dengan hitam? Apa yang dimaksud dengan ungu? Tanya saudara kedua. Itu istana ungu, kata kakak sulung dingin, menawarkan jawabannya. Istana ungu. Semua orang langsung mengerti, dan berseru serempak. Roh bawaan. Setelah sesaat tercengang, keheningan kembali menyelimuti. Tak seorang pun tahu asal-usul roh bawaan. Tak seorang pun tahu mengapa beberapa memilikinya dan yang lainnya tidak. Mereka tinggal di dalam istana ungu sejak lahir, membantu para kultivator dalam latihan mereka dan bahkan berfungsi sebagai senjata. Tetapi jika istana ungu melambangkan kegelapan, apakah itu juga menyiratkan pengkhianatan terhadap roh bawaan? Kultivator yang kuat mungkin tidak memiliki roh bawaan, tetapi mereka yang memilikinya tak diragukan lagi adalah pemimpin dalam kultivasi mereka. Jika suatu hari nanti semua roh bawaan mengkhianati mereka, kehidupan seorang kultivator tak terpisahkan darinya. Siapa yang bisa menolak pengkhianatan semacam itu dari dalam diri mereka sendiri? Kakak tertua berkata dengan tenang, jangan kaget. Kecurigaan tentang roh bawaan sudah ada sejak zaman kuno. Jawab saudara kedua dan kelima, kecemasan mereka nyaris tak tersamarkan. Mereka terus menganalisis referensi lain dalam cerita. Iblis yang melahap 7 warna. Pasti dewa-dewa luar dari awal. Mereka datang ke sini untuk merampas energi spiritual tempat ini, kata saudara kelima. Tebing tinggi teras bulu mata pasti merujuk pada jalur kenaikan, saudara kedua setuju. Semua pendaki terbunuh. Kakak tertua mendesah. Tidak seperti cerita-cerita, orang-orang tahu bahwa iblis bersemayam di teras bulu mata. Tetapi di mata para kultivator fana, akhir dari Tao adalah pengadilan abadi dan kebebasan agung. Namun, esensinya sama. Saudara kelima mengangguk dan berkata, kita tidak bisa mematahkan obsesi para kultivator.
Kita hanya bisa mencapai teras bulu mata lebih cepat dari yang lain, membunuh makhluk itu, dan membuka jalan sejati bagi semua kultivator. Pada titik ini, ceritanya sebagian besar telah dijelaskan. Namun semua orang memiliki pemikiran yang sama, pesan kejahatan jauh lebih dari sekadar hal-hal ini. Ada sesuatu yang hilang dari cerita ini, sesuatu yang belum mereka pahami. Dan sesuatu itu mungkin memegang kunci untuk mengalahkan Pangeran Kegelapan. Kejahatan kini dikendalikan oleh Pangeran Kegelapan, tetapi infiltrasinya ke langit dan bumi jelas belum sepenuhnya bebas. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, kejahatan tidak hanya menciptakan peringkat surgawi, menarik para pahlawan dan talenta dari segala penjuru, tetapi juga telah menetapkan peringkat spiritual yang tak terhitung jumlahnya, menarik para kultivator dan penyihir dari segala penjuru. Mungkin dia mencoba menyampaikan sesuatu melalui peringkat ini. Di dalam Aula Tao, ketiga murid, masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka sendiri, tetap diam. Ye Changong, yang diam sampai saat itu, diam-diam membuka mulutnya dan bertanya, apa sebenarnya hitam itu? Ketiga murid itu bertukar pandang. Dalam cerita, hitam adalah elemen asli yang menyelimuti dunia, darah dan tulang para pejuang muda, warna yang tak tergantikan. Tapi apa sebenarnya itu? Apakah itu semacam energi spiritual yang nyata? Jawaban itu terasa mengada-ada. Tak seorang pun bisa memberikan jawaban pasti. Itulah akhir dari diskusi malam itu. Ketiga murid meninggalkan aula. Di tengah kain kasa putih, bayangan teratai bergoyang, dan sosok kepala kuil seringan embusan angin. Suara batu kembali terdengar dari aula, dan tak henti-hentinya sepanjang malam. Ketika matahari mulai bersinar, Siming bangun pagi-pagi dan meninggalkan tempat tidur. Ia menutupi mata Ning Changjiu dengan selimut, lalu mulai berganti pakaian. Siming mengenakan jubah suci yang tak pernah ternoda debu. Dalam cahaya dan bayangan fajar, Siming berdiri tanpa alas kaki. Setelah mengikat pita satin putih, sosoknya yang sempurna semakin jelas tergambar, bagai lukisan yang menggambarkan hubungan antara terang dan gelap. Ning Changjiu memandangi sosoknya, tak berdaya karena lukanya belum sembuh. Siming sudah mulai membersihkan rumah. Ia mengikat rambut peraknya ke belakang, terkadang membungkuk, terkadang berjinjit, sibuk di rumah, dan tampak sedikit lembut dan berbudi luhur. Ia menyalakan kompor untuk merebus obat. Sueci, panggil Ning Changjiu. Siming menerima panggilan itu. Ning Changjiu berkata, setelah kita kembali, mari kita jujur pada Jia-Jia. Siming memunggunginya dan berkata perlahan, apa yang harus diakui? Kita hanya bilang kita saling menyukai. Aku juga suka bunga, herba, cahaya pagi dan cahaya senja. Apakah aku harus melaporkan semua ini kepada Lu Jia-Jia? Lagi pula, mengapa aku harus melapor kepada Lu Jia-Jia? Apakah dia lebih tua dariku? Ning Changjiu tersenyum tak berdaya. Ia tak punya cara untuk menahan wanita sombong ini yang berkata satu hal dan melakukan hal lain. Ia hanya bisa menggunakan cinta untuk membujuknya, tetapi cinta selalu terasa sedikit tak berdaya. Ning Changjiu berkata, pada akhirnya kita akan bersama. Siming berkata, siapa yang ingin bersamamu? Aku ingin kembali ke kerajaan Tuhan. Ning Changjiu berkata, kerajaan Tuhanmu telah lama dihancurkan oleh guru. Siming memikirkannya, dan berkata dengan yakin, guru mungkin hanya ingin mengangkatku menjadi pendeta. Jangan bermimpi, bagaimana mungkin giliranmu? Bagaimana kau lebih baik dari kakak tertua? Ning Changjiu menyiramnya dengan air dingin tanpa ampun. Dengan suara keras, Siming membanting meja, berbalik dengan marah, dan berkata, yah, kau tidak hanya punya niat buruk terhadap guru, kau bahkan tidak membiarkan kakak senior pergi. Aku tidak sebaik dia. Karena aku tidak sebaik dia, kau bisa membiarkan dia mengurusmu. Ning Changjiu terdiam dan hanya bisa membujuknya dengan kata-kata lembut, aku hanya tidak ingin kau menjadi pendeta orang lain. Aku selalu menyediakan tempat untukmu. Siapa peduli? Siming menundukkan kepalanya, setengah menggigit bibir merahnya. Kalau begitu jelaskan lagi kenapa kau bersikeras melapor pada Lu Jia-Jia. Di matamu, dia adalah pendamping utama Taomu, dan kami hanyalah figuran yang tak berarti. Ning Changjiu bertanya tanpa daya, apakah kita menyembunyikan ini dari Jia-Jia? Siming menjawab dengan tenang, tidak perlu dijelaskan. Jia-Jia, aku tahu batas kemampuanku. Saat kita kembali, kau tidak boleh membantunya. Aku akan menunjukkan kekuatanku dan melihat apakah dia berani bersikap seperti ratu. Ning Changjiu hanya bisa tersenyum pahit dan menyetujui dengan acuh tak acuh. Suasana hati Siming menjadi cerah saat membayangkan akan membalas mimpinya sekembalinya. Jika aku tidak bisa mengalahkan guruku, bisakah aku masih menyembuhkanmu? Seorang pendekar pedang kecil berambut hitam panjang dan berpakaian putih. Baiklah, diamlah. Aku akan mengoleskan obat padamu. Siming mengambil kotak batu pemberian kakak perempuan dan mulai mengobati luka Ning Changjiu. Sambil membawa kotak itu, ia menghampiri Ning Changjiu, membalikkan badannya, membuka pakaiannya, dan mengoleskan obat. Aku belum pernah mencoba obat ini sebelumnya. Kalau tidak berhasil, salahkan kakak seniormu, bukan aku. Siming mengoleskan sirang ke lukanya. Ning Changjiu menghela napas dan tersenyum, aku salahkan nasib burukku sendiri. Untungnya, sirang benar-benar mujarab.
Dimanapun dioleskan, luka sembuh, bekas luka mencair, dan kulit beregenerasi. Bahkan lebih mujarab daripada kekuatan waktu. Kecuali beberapa area, semua luka lainnya sembuh dalam waktu singkat. Siming juga merasakan keajaibannya. Ia diam-diam menyembunyikan sisa obat untuk digunakan nanti. Siming kemudian membawa sup obat, dan dengan bibirnya yang lembut, ia mengembuskannya, menghangatkan cairan yang mendidih itu. Ia mengambil sendok dan menyuapi Ning Changjiu. Rasanya agak pahit, kata Ning Changjiu. Siming tersenyum tenang dan berkata, tutup matamu. Ning Changjiu menutup matanya. Pemberian makan berlanjut. Setelah waktu yang lama, cahaya kembali memasuki matanya. Siming dengan lembut menyeka sudut bibirnya yang basah dan bertanya sambil tersenyum, apakah masih pahit? Sangat manis, Ning Changjiu pun ikut tersenyum. Hari-hari pemulihan di Buksuguan sangat tenang. Siming masih menggendongnya di kursi roda seperti biasa, dan mendorongnya keluar untuk melihat pegunungan hijau nan indah dan perairan gunung Buksuguan serta burung, ikan, dan serangga yang seharusnya sudah punah. Lebih sering, mereka akan datang ke tebing bersama untuk menyaksikan lautan awan dan mendengarkan suara pohon pinus. Saat itulah Ning Changjiu merasa paling damai. Lukanya sangat parah. Ketika ia menggendong Siming ke kuil Tao, yang ia bawa bukan lagi tubuhnya, melainkan setitik obsesi. Meridiannya rusak, titik akupunturnya hancur, tulangnya retak, dan lautan ki-nya tertusuk. Jika ia tidak berada di Buksuguan, ia akan menjadi mayat atau sisa-sisa jiwa saat ini. Siming sangat menyadari hal ini, jadi meskipun ia senang bertengkar dan marah-marah padanya di hari kerja, ia selalu berpura-pura marah untuk menguji kesabarannya. Ketika mereka tidur bersama, jika Ning Changjiu merasakan sedikit rasa sakit, Siming akan segera bangun, menanyakan kekhawatirannya, dan menyembuhkan lukanya. Meskipun terus berpura-pura, perhatian dan kepedulian Ning Changjiu sangat teliti. Ning Changjiu sangat menyadari hal ini. Kakak perempuan tertua, kakak laki-laki kedua, dan kakak laki-laki kelima masih berada di biara. Akhir-akhir ini, mereka sering mengunjungi adik-adiknya. Kakak perempuan tertua adalah yang paling perhatian, mengunjungi Ning Changjiu hampir setiap hari untuk memeriksa perkembangannya membaca buku. Butuh 10 hari bagi Ning Changjiu untuk pulih. 10 hari itu terasa damai. Sore harinya, Siming mendorong Ning Changjiu ke ladang gandum. Ning Changjiu, berpegangan pada pegangan kursi, perlahan bangkit. Ia merasakan lokasi laut ki-nya, membukanya, yang telah lama terkuras, dan menyerap energi spiritual yang memenuhi ladang di sekitarnya. Seluruh langit terbuka untuknya. Napas Ning Changjiu panjang dan dalam, gelombang gandum naik turun dengan lembut seirama napasnya. Pikirannya beresonansi dengan dunia, seolah-olah bukan dunia yang melingkupinya, melainkan dirinya sendiri yang menyelimutinya. Semua gerakan dan keheningan di sini menjadi memanjang dengan setiap tarikan napasnya. Siming berdiri di satu sisi, dan alisnya, yang tadinya berkerut karena khawatir, perlahan mengendur. Ia juga tersenyum. Energi spiritual mengalir ke lautan ki, tetapi tidak menimbulkan rasa sakit. Sebaliknya, energi itu memenuhi tubuh, menyatu dengan dirinya sendiri, dan menjadi penopang asal. Ning Changjiu tampak berdiri diam, tetapi juga tampak berada di dimensi yang tidak diketahui, mengamati dirinya sendiri saat ini dengan mata dingin. Ia adalah manusia sekaligus langit, jati diri sejati yang tak tergoyahkan, sekaligus jati diri yang sulit dipahami. Ning Changjiu sangat akrab dengan perasaan ini. Saat bertarung dengan Raja Dosa, ia mencabut pedang suci perak dari tubuh Siming. Waktu dan takdir menyatu menjadi tak terbatas. Pada saat itu, ia berada di persimpangan yang begitu dalam dan cemerlang. Ning Changjiu mengulurkan tangannya, seolah menggenggam langit. Itulah otoritas yang dianugerahkan langit dan bumi saat ia memasuki 5 jalan. Ia tidak tahu nama otoritas ini, tetapi ia bisa merasakan bahwa itu mungkin terkait dengan busur dan anak panah. Sebelum ia dapat memahami kedalaman kekuatan itu, gagak emas telah terbang keluar dari rumah ungu, mengepakkan sayapnya dan menari di lautan ki, tempat energi spiritual melonjak, menyebarkan cahaya keemasan ke setiap sudut lautan ki. Sosoknya berputar dengan anggun, seolah melawan angin dan ombak. Ning Changjiu resmi memasuki 5 jalan. Siming tersenyum dari lubuk hatinya. Di tengah gelombang gandum, Ning Changjiu melirik kursi roda yang telah menemaninya selama lebih dari 10 hari, dan kemudian matanya jatuh lembut pada Siming. Siming menatapnya, angin sepoi-sepoi bertiup, rambut peraknya menerpa pipi seputih porselen, dan rok panjangnya membelai lekuk tubuhnya yang anggun. Mereka begitu dekat lagi. Keduanya bergerak mendekat. Siming berjinjit dan menciumnya. Ning Changjiu memeluknya. Musim semi belum berlalu, dan dalam angin sepoi-sepoi, segala sesuatu akan dirawat dalam kehangatan, dan bunga-bunga akan mekar seperti bunga lainnya. Sayangnya, suara lain terdengar di saat yang tidak tepat, menyela mereka. Itu adalah suara Ye Changong. Changjiu, datanglah ke aula guru. Mendengar kata-kata sederhana itu, keduanya langsung merasakan ada yang tidak beres, dan tubuh mereka terpisah seolah disambar petir. Ning Changjiu membungkuk ke aula Dao dan menjawab. Di kuil, cahaya lilin meredup.
Ning Changjiu mendorong pintu yang setengah tertutup, berlutut di depan kain kasa putih, dan berkata, "Terima kasih, Guru, karena telah menerima dan merawat saya selama ini. Changjiu sekarang aman dan sehat." Ye Changong tetap tanpa ekspresi, berkata lirih, "Setelah hari ini, jika kau turun gunung lagi, aku khawatir aku tak punya waktu untuk mengurus hidup atau matimu. Mulai sekarang, kau harus menghadapi semuanya sendirian." Ning Changjiu sedikit terkejut, tak yakin mengapa gurunya berkata seperti itu. Ia terdiam sejenak, lalu bertanya dengan ragu, "Guru, apakah kau akan berperang dengan kerajaan ilahi?" Ye Changong menjawab, "Seharusnya tidak sekarang, tapi aku tak bisa menunggu lebih lama lagi." Saat ia berbicara, batuk ringan wanita itu menembus tabir, seperti angin dingin yang membekukan. "Murid, mengerti." Ning Changjiu membungkuk ringan dan berkata dengan serius, "Setelah meninggalkan kuil, aku akan berhati-hati dalam segala hal dan tidak akan memberi guru kekhawatiran yang tidak perlu lagi. Ini tidak ada hubungannya dengan kecerobohanmu," kata Ye Changgong. "Jika seseorang bertekad untuk membunuhmu, bahkan jika kau melarikan diri ke ujung bumi, itu tidak akan ada gunanya." Ning Changjiu bertanya, "Siapa sebenarnya yang ingin membunuhku?" "Jiang Ge," jawab Ye Changgong. "Kau muridku, jadi kau musuh Jiang Ge. Lagi pula, serangan pedang pertama Sang Pedang Suci adalah untuk membunuhmu. Jika serangan itu gagal, dia mungkin tidak akan menyerah." Ning Changjiu mengangguk dengan serius. Meskipun ia telah menembus level kelima, ia bukanlah tandingan Sang Pedang Suci. Jika ia bertekad untuk membunuhnya, apa yang bisa ia lakukan? Ning Changjiu berkata, "Murid akan berusaha sebaik mungkin untuk menghindari bahaya. Jika Sang Pedang Suci benar-benar menyerangku, aku tidak akan pernah mundur." "Ya," Ye Changgong mengangguk pelan, "setelah memberimu pedang ini, ingatlah untuk pergi ke suatu tempat." "Di mana?" tanya Ning Changjiu. "Kota batas yang rusak," kata Ye Changgong, "biarkan Siming mengantarmu. Dia sudah mampu menjelajahi jurang waktu." Ning Changjiu bingung, tetapi teringat akan perjanjiannya dengan Cao Xiaoli dan mengangguk pelan. "Murid, aku akan mengingatnya," kata Ning Changjiu. Ye Changgong terbatuk pelan dan bertanya, "Apakah kau punya keinginan lain?" Ning Changjiu tertegun, tetapi tidak menjawab. Ye Changgong berkata, "Kalau tidak, kamu dan Sueci akan turun gunung bersama hari ini." "Ya," Ning Changjiu menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba berkata. Ye Changgong berkata, "Kamu boleh bertanya." Ning Changjiu dengan gugup berkata, Aku ingin melihat seperti apa rupa guru." Ye Changgong tidak tersinggung, tetapi malah menyetujui permintaannya. Tiba-tiba angin bertiup kencang di aula. Kain kasa putih berkibar, dan sosok di atasnya bergoyang, seperti angin yang terperangkap di kain kasa. Lapisan kain kasa perlahan terbuka. Ning Changjiu menahan napas, dan untuk sesaat, ia merasa kewalahan. Ia mengira guru akan menolak atau bahkan menegurnya. Pada saat kesadaran yang tiba-tiba ini, ia akhirnya melihat wujud asli Ye Changgong dengan jelas. Itu adalah hamparan kolam teratai yang tenang, remang-remang. Gaun panjang berwarna biru tua, terbungkus kerudung putih, terhampar di atas air. Wajah yang digambarkan Ning Changjiu sungguh tak terlukiskan dengan kecantikannya yang murni. Ia tampak seperti lambang ketenangan, keanggunan tertinggi, dipetik dari awan, tanda kesucian tertinggi. Ning Changjiu berlutut, menatap kosong ke depan. Hati Taoisnya sudah teguh, namun ia masih terharu oleh apa yang dilihatnya. Yang paling membuatnya terpukau bukanlah kecantikan yang tak tertandingi ini, melainkan penampilan gurunya. Kondisi yang sangat memprihatinkan, yang digambarkan guru terpampang jelas di hadapannya. Ye Changgong duduk dengan anggun di atas alas teratai. Bayangan kerudung putih di sekelilingnya masih membangkitkan sosok anggun seorang wanita. Namun dalam balutan gaun Taois ini, ia tampak seperti gadis kecil yang mengenakan pakaian dewasa. Ning Changjiu menatap kosong ke depan, waktu seakan melambat. Pemandangan di hadapannya terbayang di benaknya, memicu awan keraguan. Di tengah selubung yang mengambang, semua simbol dirinya seakan lenyap, hanya menyisakan ketenangan. Ia kini menyerupai seorang gadis muda. Rambutnya yang lembut dan tergerai, tertahan oleh mahkota teratai bertabur batu giok. Roknya yang terbentang di atas air menyerupai daun teratai yang luas, membungkus tubuh mungilnya. Lengan bajunya yang lebar menyembunyikan tangannya yang halus, dan ujung bajunya yang lebar menutupi kakinya yang ramping. Ia duduk dengan anggun, ekspresinya tenang, tak mampu membedakan antara kesedihan, kegembiraan, dan kemarahan. Namun, di wajahnya yang anggun dan kekanak-kanakan, cahaya di matanya begitu dalam, seolah diresapi debu ungu pucat waktu. Di balik jubah Taonya tergantung bulan sabit yang ramping, bagai benang perak yang ditenun. Ia tampak muda, namun tak seorang pun mungkin salah mengiranya sebagai seorang gadis. Ia tampak duduk di suatu titik fokus misterius, segudang aura berbeda menyatu dalam dirinya, akhirnya menyatu menjadi ketenangan, bagaikan bunga teratai di bawah cahaya lilin. Ye Changgong juga menatapnya. Kain kasa putih berjatuhan lapis demi lapis, bagai hujan deras, menyelimutinya. Mengambang di atas kain kasa putih itu, sosok Ye Changgong yang bak peri di masa lalu masih mengambang. Ning Changjiu berlutut di tempat, tak mampu kembali tersadar untuk waktu yang lama.
Guru, panggil Ning Changjiu ragu-ragu. Di kehidupan sebelumnya, meskipun ia hanya bertemu gurunya sekali, dan itu adalah terakhir kalinya sebelum kematiannya. Meskipun ia tak dapat mengingat wajahnya, ia ingat dengan jelas bahwa gurunya jelas bukan gadis sekecil itu. Suara peri Ye Changong terdengar lembut. Bulan berganti-ganti, dan ini selalu sulit dicapai. Kata-katanya juga tanpa kesedihan atau kegembiraan, bahkan sangat jelas dan menyenangkan. Yang bisa dirasakan Ning Changjiu hanyalah suara yang menyenangkan itu. Ning Changjiu bertanya, apakah guru akan sembuh? Ye Changong menjawab, saya tidak tahu. Ning Changjiu mengepalkan tangannya dan bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk guru? Ye Changong berkata, pergilah ke kota Broken Boundary hidup-hidup dan datanglah menemui saya. Ning Changjiu menenangkan diri dan mengangguk. Tiba-tiba ia menyatukan jari-jarinya seperti pedang dan ingin menyayat telapak tangannya untuk bersumpah, tetapi Ye Changong menghentikannya dan berkata, hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Tidak perlu dipaksakan. Yang terpenting adalah tetap hidup, lalu datanglah menemui saya. Meskipun suara Ye Changong bergetar, suaranya tetap dingin. Jika tirai itu tidak diangkat, suara ini hanya akan mengingatkan orang-orang pada dewi yang dingin dan tinggi yang duduk di altar tinggi dan mengendalikan dunia. Ning Changjiu perlahan menarik tangannya, menjatuhkannya ke lutut. Ia menundukkan kepala dan berkata, murid akan mematuhi perintah guru. Ya, jawab Ye Changong lembut, jarang menunjukkan keraguan. Setelah beberapa saat, ia berkata, Anda seharusnya sudah menebak identitas saya. Ye Changong memejamkan mata setelah selesai berbicara. Wajahnya yang lembut dipenuhi emosi, bagaikan selimut es dan salju. Hanya bunga teratai yang berputar-putar di kolam yang seolah merekam pikirannya. Ning Changjiu mengangguk dan berkata, murid punya tebakan. Ya, Ye Changong hendak mengatakan sesuatu. Namun Ning Changjiu melanjutkan, guru adalah Dewi Nuwa yang membentuk bumi untuk menciptakan manusia, memurnikan batu untuk memperbaiki langit, dan menebas kura-kura untuk menciptakan 4 kutub. Petik 2. Petik 2. Ye Changong menelan kembali apa yang ingin dikatakannya. Ia tidak membenarkan maupun membantah. Ning Changjiu merenungkan isi buku yang diberikan oleh kakak perempuannya, dengan hati-hati memilih kata-katanya. Ia ingin memuji guru, tetapi Ye Changong sudah mengeluarkan perintah untuk mengusirnya. Baiklah, kembalilah. Kakak dan adikmu akan mengatur rencana perjalanan untukmu. Aku tidak akan mengantarmu, kata Ye Changong. Pintu aula perlahan terbuka. Siming berdiri di luar aula, menunggu dengan tenang. Ada sedikit kecemasan di antara alisnya. Ning Changjiu berjalan keluar dari aula, dan tangan Siming yang terkepal di lengan bajunya mengendur tanpa jejak. Apa yang guru katakan? Tanya Siming. Ning Changjiu berkata, guru tidak mengatakan apa-apa, hanya meminta kita untuk berhati-hati di jalan. Siming tidak bertanya lagi. Ia tahu Ning Changjiu tidak akan mudah menipunya, kecuali jika menyangkut rahasia sejati jalan surga. Ning Changjiu menggenggam tangannya dan berkata, ayo pergi. Waktunya turun gunung. Jangan biarkan Jia Jia dan Xiaoling menunggu. Ya, meskipun Siming mengangguk, ia perlahan melepaskan genggamannya. Ia melihat ke arah kuil, membungkuk sedikit, dan memberi hormat kepada kuil Tao ini. Kemudian mereka berjalan keluar dari halaman depan aula bergandengan tangan. Ning Changjiu dan Siming memandang kolam teratai, bunga-bunga dan pepohonan di halaman, serta paviliun kecil dengan meja batu yang menyimpan kenangan tak terhitung jumlahnya untuk terakhir kalinya. Mereka saling berpandangan, satu mendorong pintu kiri dan yang lainnya mendorong pintu kanan. Pintu perlahan tertutup, dan kenangan musim panas dalam mimpi itu tetap tersimpan di sana selamanya. Saat berbalik, matahari bersinar terang. Ning Changjiu menatap matahari di langit, tetapi ia tak merasakannya nyata. Di luar kuil Tao, orang pertama yang menunggu mereka adalah kakak senior kelima. Halo, kakak senior. Ning Changjiu dan Siming memberi hormat bersamaan. Kakak senior kelima tersenyum lembut, mengeluarkan 2 buku, menyerahkannya kepada Ning Changjiu, dan berkata, saya tidak punya apa-apa di kuil, jadi saya akan memberikan 2 jilid sebagai tanda terima kasih. Ning Changjiu menerima buku-buku itu dengan hati-hati. Kedua buku itu berbingkai sampul hijau, satu berjudul, Daftar Senjata, dan yang lainnya berjudul, Catatan Pegunungan dan Lautan. Sesuai namanya, yang satu adalah atlas yang mencatat senjata-senjata dunia, dan yang lainnya adalah gulungan kuno yang mencatat binatang-binatang aneh di pegunungan dan laut. Gulungan ini tidak berharga. Jika perlu, senjata dan binatang buas eksotis di dalamnya bisa digunakan, tapi jangan berharap terlalu banyak, kata kakak senior kelima sambil tersenyum. Ning Changjiu menyerahkan gulungan itu kepada Siming dan membungkuk lagi untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Keduanya berpamitan dengan kakak senior kelima. Ning Changjiu membolak-balik katalog senjata dan bergurau, ada ratusan senjata di dunia, begitu banyak dan rumit. Ketika kau bosan dengan pedang, jika kau punya waktu luang, kau bisa mencoba senjata yang berbeda setiap hari. Siming mencondongkan badan untuk melihat dan berkata dengan nada sarkastis, sepanjang sejarah, senjata-senjata dewa kebanyakan dinamai menurut nama orang, kecuali jika senjata-senjata dewa itu ditempa menurut hukum khusus di kerajaan dewa, seperti pedang hitamku. Senjata-senjata terkenal lainnya di dunia serupa dalam bentuk dan bahan.
Banyak dari senjata-senjata ini yang kau lihat sengaja dibuat rumit dan penuh hiasan, tetapi aslinya sebenarnya sama. Ning Changjiu bertanya, mengapa para perajin melakukan ini? Siming tersenyum dan berkata, senjata itu dapat diukir dengan rumit untuk membedakannya dari senjata-senjata dewa lainnya. Sama seperti aksara Cina, mengapa banyak aksara begitu rumit? Bukankah untuk membedakan maknanya? Ning Changjiu mengangguk sambil berpikir dan bertanya, seperti apa tulisan di kerajaan ilahi Anda? Siming berkata dengan tenang, kerajaan ilahi tidak memiliki bahasa tertulis, hanya pikiran. Satu-satunya prasasti yang menyerupai bahasa tertulis hanyalah simbol, sarana untuk mengerahkan kekuatan. Mereka yang menciptakan tulisan dihormati sebagai orang suci oleh kalian manusia biasa, tetapi kalian tidak tahu bahwa menulis adalah belenggu bagi mereka yang mempraktikkan Taoisme, dan bahkan lebih tidak berarti bagi kerajaan ilahi. Ning Changjiu tidak tahu bagaimana menanggapi kesombongannya yang tidak langsung. Kakak kelima hanya memperhatikan mereka pergi, senyum hangatnya perlahan memudar. Kemudian datanglah kakak kedua. Ia juga telah menyiapkan hadiah perpisahan. Sayangnya, sudah lebih dari 10 hari. Meskipun Kotawan Yao tidak akan mempersulit kalian, Jian Ge masih berada di dunia manusia. Kakak kedua menghela napas, jika murid tertua dan murid kedua paviliun pedang yang mempersulit, semuanya akan baik-baik saja. Kalian sekarang adalah pasangan yang sempurna, dan berjuang kembali ke sekte roh kuno seharusnya bukan masalah. Aku khawatir pendekar pedang tua yang tak tahu malu itu akan menggunakan pedangnya sendiri untuk menghalangi jalanmu. Meskipun dia tidak akan benar-benar menunjukkan ranah alam ketiga yang legendaris kecuali benar-benar diperlukan, bahkan jika dia hanya menggunakan pedangnya untuk menghalangi jalanmu, itu akan sangat sulit. Ning Changjiu bertanya dengan ragu, meskipun pendekar pedang adalah musuh kita, bagaimanapun juga dia adalah guru Jian Ge. Dia menghargai statusnya. Apakah dia akan menyerang junior sepertiku? Kakak kedua tersenyum pahit dan berkata, pria itu memperlakukannya dengan baik pada awalnya, tetapi bukankah dia mengkhianatinya? Orang-orang seperti ini yang telah lama meninggalkan moralitas dan dapat memahami pedang adalah yang paling sulit untuk dilawan. Ning Changjiu bertanya dengan bingung, apa sebenarnya yang akan dilakukan pendekar pedang? Apa tujuannya? Apa tujuannya? Kakak senior kedua menepuk sarung pedangnya, mendesah ke langit, dan berkata, dia hanyalah pedang surga. Karena petir dan guntur tidak dapat membunuh, satu-satunya cara untuk melenyapkan ancaman itu adalah dengan pedang sungguhan. Kau murid yang biasa-biasa saja, jadi kau ada dalam daftar wajib bunuhnya. Sekarang kita kalah jumlah, dan guru tidak bisa membagi diri. Kakak muda, kau harus berhati-hati. Ning Changjiu mengangguk, kakak muda, kau mengerti. Aku sekarang telah memasuki 5 jalan, dan dengan Sueci yang mengawasiku, aku seharusnya bisa mengatasi bahaya ini. Siming mengangguk kecil setuju. Kakak senior kedua tersenyum lega. Ia mengeluarkan sebuah cakram bundar seukuran kotak merah dari dadanya dan menyerahkannya kepada Ning Changjiu, sambil berkata, ini adalah tanah suci 5 kota. Dulu, ketika Kaisar Putih, Kaisar Hijau, Kaisar Merah, Kaisar Hitam, dan Kaisar Kuning masih ada, aku mengambil sekop dan menggali tanah suci mereka masing-masing. Hal itu membuat semua orang marah saat itu. Sekarang setelah para dewa pergi, menara-menara telah berpindah tangan, dan yang tersisa hanyalah ini. Kakak kedua berbicara dengan rasa nostalgia yang mendalam. Ia menyerahkan benda itu kepada Ning Changjiu dan berkata, simpanlah baik-baik. Jangan terlalu hemat. Buang saja saat kau sedang berjuang untuk hidupmu. Itu akan menyelamatkan hidupmu. Terima kasih, kakak kedua, atas pemberianmu yang murah hati. Ning Changjiu menanggapi tanah suci 5 kota dengan serius dan mengepalkan tangannya. Keduanya berpamitan dengan kakak kedua. Di luar aula luling, kakak perempuan tertua, mengenakan mahkota teratai dan rok hijau, berdiri dengan tenang dan anggun. Ia telah lama menunggu sambil memperhatikan awan-awan yang bergulung di langit. Ning Changjiu dan Siming pergi menemui kakak tertua bersama-sama. Kakak tertua tersenyum tipis dan mengeluarkan sebuah busur. Busur itu besar tanpa tali, setengah ukuran manusia. Busur itu tampaknya terbuat dari kayu besi, dengan tekstur permukaan sehalus besi hitam. Lengan busurnya melengkung kuat, dan perut busurnya ditutupi tanduk hitam kehijauan sedang. Sinar keemasan yang halus membentang di sepanjang garis busur, seperti lava cair yang mengalir melalui lembah. Di tengah badan busur, tergantung sebuah titik merah kecil. Ning Changjiu menatap busur itu dengan perasaan yang familiar. Ia merasa jika ia bisa mengaitkan jarinya di sekitar titik merah itu, ia dapat mencabut tali dan anak panah yang terlihat tanpa terlihat. Tidakkah kau mengenalinya? Kakak tertua tersenyum dan berkata, kau menggunakan busur ini ketika kau membunuh rok bersayap emas. Seperti yang diharapkan darimu, adik muda. Ini adalah sesuatu yang belum bisa ditarik oleh rok bersayap emas selama 500 tahun. Aku ingin tahu apakah ia akhirnya bisa beristirahat dengan tenang ketika tubuhnya hancur. Ning Changjiu kemudian teringat pemandangan di puncak Tianzu. Di tengah hujan deras, ia tak banyak berpikir. Ia langsung menarik busur dan menarik talinya. Setelah membunuh rok bersayap emas, ia tak sempat berpikir, meninggalkan busurnya dan berlari menuju Siming.
Barulah ia menyadari bahwa busur ini adalah salah satu dari 4 artefak suci yang tersegel di puncak Tianzu. Sang kakak melanjutkan, busur ini disebut busur yang Huang Changyu. Busur ini dapat menembakkan hingga 9 anak panah sekaligus. Pedang yang Huang Changyu milik Dapeng bersayap emas berasal dari busur ini. Nama busur yang luar biasa, kata Ning Changjiu, samar-samar merasakan hubungan antara busur itu dan dirinya sendiri. Ia mengulurkan tangan, siap mengambil busur itu. Namun, sang kakak memegang busur itu dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Genggaman Ning Changjiu terlepas, dan ia terdiam, bingung. Apakah kau tidak akan memberiku busur ini? Ataukah aku belum memenuhi syarat untuk menggunakannya? Tidak juga. Sang kakak memegang busur, melangkah pelan, rok hijaunya berkibar. Ia menatap Ning Changjiu dengan senyum lembut, lalu berkata, aku akan memberimu 2 pilihan. Ning Changjiu, bingung, berkata, kakak, tolong bicara. Sang kakak tersenyum dan berkata, saat ini, aku memiliki busur yang Huang Changyu ini, dan aku juga memiliki 3 kata bijak yang terkumpul selama ribuan tahun. Kau mau busur suci ini, atau 3 kata bijakku? Ning Changjiu langsung berkata tanpa ragu, aku mau busur ini. Siming mengangguk setuju. Petik 2 petik 2. Sang kakak menarik napas dalam-dalam, dan suasana langsung hening. Hanya tubuhnya yang sedikit kaku, dan dadanya naik turun. Ia menatap Ning Changjiu dengan dingin, meraih busur itu, mengayunkannya dengan santai, dan memukul Ning Changjiu, sambil berkata, kau terlalu dangkal, bagaimana mungkin kau bisa mencapai apapun di masa depan, turunlah dari gunung. Ning Changjiu memeluk busur besar itu, dan batangnya yang tampak halus terasa sedikit kasar saat menyentuh ujung jarinya. Busur besar di tangannya memberinya banyak ketenangan pikiran. Di lautan Qi, terdapat kekuatan secerah matahari, yang seakan bergema dari kejauhan, memancarkan cahaya yang cemerlang. Darah mengalir deras dan menderu di sekujur tubuhnya, dan ia benar-benar ingin sekali menarik busur dan anak panahnya. Ning Changjiu menahan gejolak darahnya. Ia menyampirkan busur di punggungnya dan membungkuk, sambil berkata, terima kasih, kakak senior. Kakak tertua, yang masih marah, tidak menatap Ning Changjiu dengan saksama. Ia hanya berkata pelan, perjalanan menuju sekte roh kuno ini panjang dan sulit. Kultivasi sejati sulit didapat. Jaga dirimu. Tatapan Ning Changjiu bertemu dengan tatapan Siming, dan mereka berdua mengucapkan terima kasih kepada kakak tertua untuk terakhir kalinya. Gerbang kuil terbuka. Mereka menuruni tangga. Dalam sekejap, kakak tertua tampak seperti siluet hijau tua di panggung tinggi. Lalu, ia menghilang. Waktunya turun gunung, kata Ning Changjiu sedih. Tunggu, kata Siming, tiba-tiba berjalan ke area di antara ladang dan hutan tempat mereka menanam pohon. Siming menyiram pohon-pohon itu, menyiram keempatnya, tetapi menyisakan airnya sendiri. Ning Changjiu mengerti, dan sambil tersenyum, ia menyingsingkan lengan bajunya dan membungkuk sendiri ke sungai, mengambil air jernih. Di bawah senyum Siming yang setengah-setengah, ia menyiram pohon mudanya. Melihat pohon itu tidak tumbuh dengan baik, ia dengan lembut menyalurkan energi spiritual ke dalamnya. Siming menyilangkan tangan di dada dan mengangguk, cukup puas dengan penampilannya. Kelima pohon muda itu bagaikan tangan yang terulur, melambaikan tangan perpisahan. Kedua pria itu melewati kota Dahe. Para pengrajin di kota Dahe sibuk dengan urusan masing-masing dan mengabaikannya. Ning Changjiu memang sempat bertemu dengan Zhang Qiyu. Zhang Qiyu sedang melukis gulungan panjang 10.000 hantu dengan ekspresi serius. Ketika melihat Ning Changjiu, ia meletakkan penanya, dan wajahnya yang tegas menunjukkan ekspresi yang rumit. Aku mungkin akan sendirian di sini seumur hidupku. Zhang Qiyu berkata perlahan, tapi aku bukannya tidak puas, hanya sedikit menyesal. Ning Changjiu berkata, Yujian Tianzong telah secara khusus mengirim orang untuk menjaga Qi Yuseng dan Xiao Lian, kau tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Zhang Qiyu berkata, jika binatang itu masih punya kesempatan untuk bertahan hidup, biarkan saja. Ning Changjiu tahu bahwa yang ia bicarakan adalah pembudidaya ular. Baiklah, jika ada kesempatan, aku akan sepenuhnya melenyapkan sifat jahat tulangnya dan melepaskannya kembali ke kota Liantian. Aku juga menyukai ular hitam besar itu saat masih polos, kata Ning Changjiu. Zhang Qiyu meletakkan penanya dan membungkuk berterima kasih, kalau begitu aku tidak menyesal. Ning Changjiu menerima hadiah itu. Mereka yang pernah berjuang sampai mati kini, entah kenapa, berdiri di pinggir. Melewati kota Dahe, Siming hanya bisa menghela napas, aku tidak menyangka mereka semua masih hidup. Ning Changjiu bertanya, siapa mereka? Siming menoleh ke belakang dan berkata pelan, para dewa dan makhluk abadi kuno itu hidup lebih lama dariku. Kebanyakan dari mereka telah mengalami beberapa kali reinkarnasi, wujud mereka berubah. Aku tidak bisa melihat mereka dengan jelas, aku hanya bisa merasakan kehadiran mereka. Ning Changjiu teringat pada banyak tetua di kota Dahe. Banyak dari mereka masih bersalah. Tetapi jika matahari hitam benar-benar turun, semua akan dihukum mati, tanpa memandang usia, kebaikan, atau kejahatan. Jadi, di mata langit dan bumi, mereka tetaplah sesama pelancong. Waktu untuk berpisah akhirnya tiba. Paviliun Zuowang Zeixin telah berada di belakang mereka, dan mereka pun menuruni gunung.
Tak perlu lagi menyeberangi Kunlun untuk kembali ke dunia fana. Lautan awan menyediakan jalur penyeberangan. Perahu itu mendayung kerangka tanpa kepala. Ning Changjiu dan Siming menaiki perahu tulang. Di tengah lautan awan, perahu tulang putih kecil itu perlahan hanyut. Nelayan tanpa kepala itu bernyanyi, suaranya berasal dari tulang-tulangnya. Yang abadi memenggal kepalaku, dan aku melayang ke awan, tak tahu arah. Kupotong lenganku, kupotong kakiku, dan kuseduh tulang serta darahku menjadi anggur yang kuat. Kuundang langit biru, dan kutuang ke dunia bawah, agar seluruh dunia dapat menikmati pahitnya keabadian bersama. Lagu itu terasa jauh dan familiar. Dalam sekejap mata, lautan bulan telah menjadi dunia manusia. Perahu tulang putih kecil itu lenyap tanpa jejak. Mereka menyalurkan kekuatan spiritual mereka, turun dari langit, dan dalam sekejap, menyentuh tanah. Melihat ke belakang, mereka hanya melihat lautan awan yang luas dan bulan di tengah malam. Lebih dari 2 orang di bumi menatap bulan bersama-sama. Titik. 3 hari yang lalu, di Jianghe, Wenzu memegang pedangnya di lututnya. Pedang ini telah melakukan perjalanan ribuan mil dan kembali, sekarang bahkan lebih terluka daripada ketika dia meninggalkan pengasingan. Tangan Wenzu yang kurus dan tua perlahan membelai pedang itu. Dia menatap bulan, hatinya yang sekeras batu sedikit goyah sebelum menjadi lebih kuat. Rambutnya yang panjang dan layu terurai, dan dia membawa pedang kuno yang compang camping di punggungnya. Jubah barunya, yang tersampir di sekelilingnya, tampak seperti selimut musim dingin yang compang camping dari keluarga miskin. Itu adalah pembusukan yang tak terlukiskan. Gerbang paviliun pedang, yang pertama dari 72 surga gua, terbuka lebar, dan pedang suci melangkah ke cahaya bulan. Tubuhnya setegas pedang. Kakak perempuan paviliun pedang berlutut di luar gua surga. Meskipun lukanya telah sembuh, wajahnya tetap pucat, dan pedang besi di sekujur tubuhnya terkulai. Zenyu, kau hebat. Tak perlu menyalahkan dirimu sendiri, kata Wenzu dengan tenang. Kakak perempuan paviliun pedang adalah Zhou Zenyu. Ia tetap berlutut, wajahnya serius dan teliti. Aku gagal menangkap pedang Nuwa, dan aku juga tak mampu mengalahkan gadis bermargasi itu. Aku benar-benar kehilangan martabatku sebagai kakak perempuan. Hati Taoisku goyah setelahnya, dan aku menderita tak terkira. Baru sekarang aku menyadari betapa lemahnya kultivasi spiritualku. Zhou Zenyu, berpakaian putih, tampak sedih. 1 pedang. Wenzu terkejut dengan jawaban itu. Kekuatan Dewi Nuwa melebihi harapannya. Kau harus berdiri dulu, kata Wenzu dengan suara tua. Pertempuran sebelumnya di kota 10.000 iblis hanyalah uji coba. Perang yang sesungguhnya belum dimulai. Ketika saatnya tiba, dengan Middle Earth sebagai markasmu, kau akan memiliki kesempatan untuk mengasah ilmu pedangmu. Jangan biarkan hal-hal sepele ini melemahkan ilmu pedangmu. Zhou Zenyu terdiam sejenak, lalu perlahan berdiri dan membungkuk kepada Santo Pedang. Wenzu berkata, para murid di bawah ini baru saja bergabung dengan sekte. Jangan abaikan latihan pedangmu. Meskipun takdir akan turun kepadamu, seperti air bah yang mengalir deras dari langit, jika kau tidak cukup terampil, kau mungkin tidak akan dapat memanfaatkan kesempatan besar ini. Zhou Zenyu berkata, aku mengerti. Ketika Suster Junior Junzuo kembali, aku akan membahas ajaran selanjutnya denganmu. Ya, Wenzu mengangguk perlahan. Sebelum itu, ada satu hal yang harus kulakukan. Apa itu? Tanya Zhou Zenyu. Wenzu berkata, dalam perjalanan dari kota Wanyao ke sekte roh kuno, pemuda dan pemudi itu akan segera kembali. Kau dan ketiga adik perempuanmu akan pergi dan mencegat mereka. Lokasinya telah ditandai di peta Feng Shui, jadi lanjutkan. Bibir pucat Zhou Zenyu sedikit mengerucut. Mengapa kita harus membunuh mereka? Apa dendam antara Jianghe dan mereka? Apakah hanya karena mereka melanggar hukum langit? Tanya Zhou Zenyu, mempertanyakan keraguannya. Wenzu berkata, kita tidak menghunus pedang, tetapi hukum langit dan ketertiban di sini. Jika kita ingin mencegah bencana lebih lanjut dan penderitaan semua orang, kita harus membunuh mereka yang terlahir untuk menanggung bencana tersebut. Zhou Zenyu, masih bingung, bertanya, apakah kita melakukan hal yang benar? Wenzu bertanya, apa yang Nuwa katakan kepadamu? Zhou Zenyu tetap diam. Wenzu berkata, jika kau tak bisa menilai, pedang di tanganmu bisa. Pedang Jianghe, tekad pedang datang dari hati, setepat aturan, seluas angin. Jika kultivasimu lurus, tindakanmu lurus, dan pedang itu juga akan lurus. Pedang itu tak akan menipumu, jadi mengapa meragukannya? Zhou Zenyu mendengar ini dan menatap pedang di tangannya. Ia tak bisa berhenti memikirkan deskripsi adik perempuannya, Liu Junzuo, tentang pemuda itu bernama Zhang Jiu. Ia telah mempelajari banyak ilmu pedang, pandai berkomplot dan berkhianat, serta memiliki karakter yang buruk. Ia bahkan menggunakan keterampilan rendahan dari sekte Hehuan dalam ilmu pedangnya. Nah, jika balok bawah bengkok, balok atas juga bengkok. Sekte macam apa yang bisa memiliki murid seperti itu? Sekelompok sisa-sisa dinasti lama. Pikirannya yang bimbang segera terkoreksi. Murid akan mengingat perintah guru, katanya. Dengan pedang tersampir di punggungnya, Wenzu perlahan muncul dari gua. Kata-kata terakhirnya terpatri kuat di hati Zhou Zenyu.
Seorang suci muncul setiap 500 tahun sekali, dan sekarang suci itu milikku. Ketika semua penjahat yang tersisa dimusnahkan, paviliun pedang akan berganti nama menjadi paviliun suci, menyatu dengan surga. Pagi-pagi sekali, Liu Junzuo kembali ke paviliun pedang. Perjalanannya memakan waktu sebulan penuh, tetapi kepulangannya hanya 20 hari. Alam daunnya, yang telah lama stagnan, secara ajaib membaik. Ia disambut oleh Liu Siwan. Berbalut jubah dan berambut pendek, ia melambaikan tangan dari kejauhan. Melihatnya, suasana hati Liu Junzuo sedikit cerah. Kakak senior, apakah kau melihat Zhang Jiu? Apa alamnya saat ini? Tanya Liu Siwan cepat. Petik 2. Senyum Liu Junzuo tiba-tiba meredup. Liu Junzuo berkata dengan dingin, sudah 2 bulan aku tidak bertemu denganmu, kakak senior. Alih-alih bertanya tentang keadaanmu, kau malah mengkhawatirkan pria lusuh dari sekte lain itu. Lagi pula, aku tahu nama pria itu bukan Zhang Jiu, melainkan Ning Changjiu. Kalau kau berani berkolusi dengan orang luar untuk menipu kakak senior lagi, jangan salahkan aku karena menghajarmu. Liu Siwan menyadari ia telah keceplosan. Ia menutup bibirnya dengan tangan dan buru-buru meminta maaf. Ia pergi untuk memijat bahu dan punggung si Ji, bertanya dengan khawatir, jadi, bagaimana kabar kakak senior? Pemimpin sekte guling pasti hanya boneka. Si Ming tidak ada di sekte ini, jawab Liu Junzuo dingin. Oh, bukankah itu lebih baik? Dengan kepergian pemimpinnya, siapa di dunia ini yang bisa menghalangi kakak senior kedua? Sekte guling saja, aku yakin, bisa dengan mudah dihancurkan hanya dengan satu pedang. Oh, ngomong-ngomong, kakak senior, di mana mahkota dan pedangmu? Apa kau menyembunyikannya? Liu Siwan menatap kakak senior. Petik 2. Liu Junzuo berhenti sejenak dan memejamkan mata. Liu Siwan merasakan hawa membunuh membumbung tinggi, dan saking takutnya, ia segera menarik tangannya dan mundur 2 langkah. Ia menatap kakak seniornya dengan heran dan berkata, kakak senior, kau tidak akan. Liu Siwan begitu terkejut hingga tak mampu mengucapkan kata-kata selanjutnya. Liu Junzuo hendak marah, tetapi melihat bayangan pedang menutupi langit bagai air. Kalah lagi, pertanyaan itu dilontarkan dengan suara dingin. Ternyata kakak senior Zhou Zhenyu. Liu Junzuo segera menahan amarahnya. Zhou Zhenyu menatap bahunya dan bertanya, bagaimana kau bisa kalah? Liu Junzuo terlalu malu untuk berbicara, dan suaranya sangat lembut, Lu Jiajia, wanita yang mengalahkan adik ketujuh, dan aku bertaruh 3 pedang dengan level yang sama. Jika aku tidak bisa menang dalam 3 pedang, aku akan menyerahkan mahkota dan pedang itu lalu pergi. Liu Siwan terkejut. Ia menutupi wajahnya untuk menyembunyikan ekspresi bahagianya. Ekspresi Zhou Zhenyu agak aneh, dan ia bertanya dengan dingin, serangan pedang ketigamu tidak membuahkan kemenangan penuh. Liu Junzuo memejamkan mata, merasa sangat malu. Serangan pedang ketiga Junzuo gagal. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.